enak sama orang sama siapa ya? Aku lebih suka sama sekarang tuh biasanya ya. Kalau masalah usaha nih sama Bang Rizal. Yang ownernya Raja Uduk. Oh, yang agak ke Arab-Arab enggak yang Ya, ya, Bang Rizal itu. Bang Rizal Raja Uduk dia udah banyak sih buka di Jakarta gak outletnya kan. Ya lebih nyambung ya. Dan dia lebih berpengalaman ya kan. Apa sih Bang kalau aku kondisi aku kayak gini oh gini mungkin kau kurang ini Ren. Nah, lebih enak tuh ngobrolnya enak sama dia. Jadi ada konsultan juga pasti kan. Nah, jelas. Sama Septian sering nggak biasa. Septian tuh? Septian tuh yang punya sambal jambal. Oke, sambal jambal. Ownernya sambal jambal. Tapi kau dulu kan mulai kan? Ya. Tapi Ya kita lebih sharing ya. lebih sharing. Sep, Apa kau yang gimana terjadi? kok apa yang terjadi? Itu Ini kan bukan masalah aku duluan siapa duluan sih. serendah ya apa namanya? Sebersahaja itu kok ya. Apa? Sebersahaja itu ya. Maksudnya bersahaja. Iya, mau untuk sharing sama orang lain. Oh iya, Padahal harus lah. Aku duluan, misalkan kayak gitu loh. Harus lah. Aku ini duluan, aku ini senior, kau tuh junior, baru anak baru. Harus lah. Sama kayak ngeband kan. Ya seband. Tanya siapa yang mau alat ini bagus enggak? Kayak aku nanya kau, Pang, bassnya apa? Aku enggak tahu gitu kan. Iya. Lebih ke situ. Enggak apa malas gak ikut seminar misalnya seminar sound recording gimana gitu. Buang-buang waktu, ya kan. Lebih enak tuh nanya langsung pada nanya ahlinya. langsung ahli. Kau sendiri punya basic tentang manajemen Konflik. tentang manajemen suatu perusahaan gak sih? Saya sebelumnya kan kau udah kerja sama orang lain kan? Oh, iya. Ya kan? Perusahaan kau pengaruh apa lah? Nah, Ada nggak pengaruhnya? dari situ pengaruhnya kuat sekali. Sebelum aku buka usaha kan aku sempat in-house kan kerja di salah satu perusahaan kan. Bisnet. Bisnet. Nah, Oke. Provider internet tuh. Berdampak apa bisnet dengan? Ya aku bisa banyak tahu di situ gitu. Gimana cara nerapkan SOP. Oke. Tahu tentang SOP, kemudian. Manajemen. Oke, manajemen. Lebih apa ya? Struktur organisasi. Apa namanya tuh kok struktur Iya, organisasi? organisasi. Apa? Hierarki ya? Iya, hierarki. Hierarki siapa yang paling tinggi? Siapa? Siapa yang paling tinggi? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bukan. Hierarki dalam hierarki kekuasaan siapa yang paling tinggi? Oh, CEO ya? Ya CEO. CEO. Ya. Tapi tadi kan kau yang dibilang Apa? customer adalah raja. Oh, customer adalah raja. Berarti dalam hierarki. Tapi saya tidak bilang customer adalah berarti family. bukan ya. Family ya. Family. Berarti dalam hierarki kekuasaan itu customer di mana? Customer dia di awang-awang. Nah, kalau bisa di suatu perusahaan kan paling tinggi hierarki adalah CEO, ya kan? Atau di tempat orang yang Tapi jual sebenarnya retail, CEO itu paling rendah. ya. Karena kan kebanyakan chief everything officer. Chief everything officer ya. Jadi kayak Ewil nasi jalang. Oke. Dia CEO nasi jalang karena chief everything officer Oke. dia yang Bisa. belanja, dia yang bungkus, dia yang ngantar kan. Kalau tahu nasi jalang Nanti- tuh ya kan. Nanti kapan-kapan kita undang Undang ya. Ewil ya. Ewil, boleh, nasi boleh. jalang. Ewil itu ada di itu sini. itu apa namanya? Sangat-sangat organik dibanding sama Sangat-sangat dibanding CEO sekarang. kan? Oh, CEO. Betul kan? CEO, iya. Dia yang masak ya kan, dia yang ngantar, Dia yang ngantar, dia yang belanja. dia yang belanja ya. Untung bukan dia yang beli ya. Oke. CEO, Chief Everything Officer. Tapi tadi di hitungan itu dalam hierarki itu taunya pas lagi udah kerja di bisnis. Oh ternyata gini. Oh ternyata dia ini bos aku yang aku harus nurut apa kata dia gitu. Lebih kayak Pernah gitu. nggak sih kau punya manajemen konflik misalnya gini? Kau punya masalah tentang karyawan, ya? Karyawan masalahnya A, B, C, D, F, G, bentrok sama kau, terus langsung kau pecat. Apakah hal itu tuh kau lakukan pernah kerja di bisnet? Cara tentang Pernah sih, pernah kayak gitu. Ya aku intinya paling nggak suka dibohongkan. Oke. Dia Pernah. adalah jujur ya, Kejujuran kan. integrity ya, bahasa perusahaan integrity ya. Kalau udah sekali bohong ya udah. Kalau aku nggak bisa kepake lagi. Anda pakai SP1, SP2 Enggak. dalam SOP suatu corporate itu adalah SP1, SP2. Tidak. Kalau saya tidak. Apalagi tentang masalah kau di perusahaan ya tempat aku bekerja itu yang paling hierarki paling tinggi lah ya untuk masalah pelanggaran itu adalah lapping. Lapping apa ya?
Aduh, lapping itu ada lapping ya, lapping jadi ngelap melakukan lap. Lapping itu Bahasa Anda ini agak susah-susah ya. lapping Maksudnya, itu penggelapan dana, Bro. oh, penggelapan dana. Oh, Iya. kalau penggelapan dana sesuai hukum yang berlaku lah. Saya kurang berlaku lah. Nah, tapi Oke, hukum sempat hukum sih. pidana ya? Sempat Eh, ya? Dengan inisial M ya? Bukan. banyak. Oh, banyak. Ternyata nggak hanya satu ya? Bukan hanya banyak satu, ya? banyak. Tapi Selain ya M ada Z, ada A, ada B. itu diselesaikan dengan secara kekeluargaan karena memang nggak mau apa ya, nggak mau bukan nggak mau ini Sebelumnya sempat heboh tuh Ren ya? heboh. Heboh. Ya intinya apa yang hak aku ya harus balik. Udah. Gitu. Di luar itu ya udah kita say hello lagi udah. Oke. Seprofesional itu ya? Ah, Harusnya ya. Oke. Tapi adalah ya baper-baper dikit ya? enggak sih, malah satu yang aku ajak jadi tim. Sampai sekarang kemarin Tim apa tuh? di band Di band ya? Berizik. Oke. Karena dia bisa bikin video, bikin editing apa segala macam. Oke. Mau enggak jadi tim video Berizik? Mau Bang sambil belajar. Padahal udah tahu integritasnya enggak? Padahal pernah terjadi kasus seperti itu, tapi Oh berarti ya dari situlah akhirnya kehati-hatian terjadi ya? bukan kehati-hatian. Apa dong? Dia mungkin lebih respect kali Oh, gitu. lebih respect, lebih Kok udah aku pernah masih bisa diajak aku sih? udah pernah melakukan kesalahan. Nah. Ini waktunya aku memperbaiki diri. Mungkin bisa jadi. Oh, soleh ternyata Randy nih ya. Aku ajak dia Oke. karena dia kan bisa video apa ngedit. Ya udah, yuk bikin. Atau karena enggak ada yang mau bantu buat ngedit. Ya salah satunya itu sih. Ya udah kita Sebenarnya berayakan. teman-teman kan harus dibayar ya. Kalau nggak dibayar Kalau susah. dia kan, oh ingat kemarin kan aku udah ngelakukan ini, masa aku minta bayar sih. Ini namanya adalah bukan sih, Oh, bukan. bukan. Bukan mau mengungkit-ungkit, tapi kan ya emang dia mau ya kan. oh iya. Berarti tadi udah pernah rasa udah pernah dirasa di apa di Tapi untuk sekarang, oh ya udah sesuai dengan hukum yang berlaku kalau sampai kayak begitu. gitu. Itu menurut kau kok misalnya kau dilakukan hal seperti itu di perusahaan kau yang lama, sama enggak sama sekarang? Kayak gimana tuh? Oh, lapping tadi tuh. Iya. Iyalah, sama. Sama. Tapi tadi enggak pakai SP1 SP2 Enggak, langsung. langsung. Itu mereka setuju. Mm-mm. Tanpa ada, "Oh, Bang, harusnya pun ditegur dulu apa segala macam enggak." Tidak langsung. Itu permasalahan kayak gitu tuh kok konsul ke Kayak bohong apa segala macam enggak masuk apa gitu. itu permasalahan Itu paling sering loh. Ya kan? permasalahan pegawai itu adalah Bolos kan? bolos ya. Ah. Bolos. Bolos itu memang dari orang ya kah? Atau memang gini Ren? Kadang pun kau pribadi, ada yang aku pribadi agak malas masuk kantor tuh biasanya ada sebab. Iya. Bisa jadi dari aku sendiri ataupun dari kantor itu. Ya sebenarnya kalau dari aku sih masalahnya apa ya? Sebenarnya sama aku tuh gampang ya. Gampang maksudnya tinggal izin apa kayak gitu. Ya udah. Approve gitu ya. Kalau emang itu urgent gitu kan. Ya udahlah. Enggak masalah, yang penting cari backup-annya siapa gitu. Kalau di Gampang sebenarnya. sebuah perusahaan tuh Ren, mengurusi barang gampang Ren. Tapi kalau untuk mengurusi manusia sampai membutuhkan suatu divisi tertentu. Nah, Adalah kalau HRD ya kan. Iya. Itu kan susah tuh. Hmm. Nah, kalau dari kau sendiri gimana sih untuk salah satunya kemarin kau udah pernah kena gonjang-ganjing perusahaan tentang gonjang-ganjing perusahaan lagi. Gonjang-ganjing terhadap orang-orang terdekat tuh ternyata berkhianat ya kan. Itu jerak enggak sih? Ataupun gini, aku harus bikin suatu skema program buat dosa aku lah yang ngurus atau orang lain yang ngurus. Karena aku sendiri pun agak kesusahan untuk ngurus kayak gitu. Itu Ya. dari manajemen gimana tuh? Ada sih, ada orang yang ngurusnya juga. Dan aku pun masih ada di dalam situ gitu. Itu kau buat divisi atau menunjuk orang PIC tertentu? PIC person in charge. Nunjuk. Tunjuk ya. Tunjuk. Ini kau buat ngurusin ini. Ngurusin ini, apa namanya, rekrutmen, terus ya masalah kontrak, masalah training. Ada trainingnya ya? Wah ada dong, Wah iya, jadi training kan pakai Adidas biasanya. Adidas harus disebut banget ya Adidas. Kayak gimana tuh training itu? Atau training bagaimana caranya untuk mengantarkan sebuah pesanan ke Ya training kan lebih ke menerapkan SOP. Oh, SOP. Nah, gitu. Jadi ya mereka tahu gitu training kan. Kayak misalnya dia posisi ini mana di waiters. Jadi waiters tuh apa sih? Job desk-nya apa ya sih?
Itu yang ngasih tahu Si orang itu tadi. si yang tadi untuk Si yang HRD tadi. itu. HRD itulah. istilah. Bukan tentang yang masalah pembagian, misalnya tadi ada apa namanya leadernya, bukan? Bukan. Oh, yang HRD ini. Nanti kalau udah selesai itu baru diserahkan ke. Oh begitu. Jadi ini ada personal training lah ya. personal training. Jadi si Medan Kerang sudah menerapkan ilmu-ilmu the gut jadinya. The good ya. The good corporate lah ya. The good corporate. Itu sebelum kau menerapkan hal ini Ren. Iya gitu. Semua tadi yang kita bahas itu adalah istilahnya bumbu dalam tanda kutip ya. Untuk bagaimana menjadi bagus sehingga repeat order, rebuy tadi. Nah, menurut kau tadi Riba itu nggak boleh bang. Dalam itu agama. riba, Pak. Oh, Bukan riba. Riba itu rebuying ya. Riba. Jadi apakah kayaknya sih misalnya gini. Nggak ngaruh sih, Pang. Nggak ngaruh sih, Bro. Nggak ngaruh nih. Ini cuman buat capein badan ya. Yang dulu aku udah nerapin kayak gini, banyak kok yang beli. Sekali aku nerapin kayak gini nih, ternyata dari grafik itu meningkat sampai kurvanya sampai benar-benar mentok. Tapi sekali nggak aku lakuin, turun lagi. Nah, menurut kau tuh sesignifikan itu nggak sih? Signifikan. Banget. Karena ini gini, aku pernah nih, ini aku nggak tahu Bun, heran. Jadi kita kan biasa sebulan sekali ada evaluasi lah. Oh, ada ya evaluasi Tiap ya. sebulan sekali ada evaluasi. Nah dulu tuh pernah karena udah jalan bagus tuh, nggak pakai evaluasi tuh pernah, nggak pakai evaluasi. Akhirnya nurun. Nah, udah bisa nih, ya udah kita coba evaluasi. Meningkat lagi, meningkat. Nah itu aku bingung tuh. Kalau barang ini nggak disentuh, itu nanti dia turun. Tapi kalau barang ini kita sentuh, maksudnya bukan sentuh itu ya, maksudnya kita sentuh, ya dengan nggak hidup evaluasi kita pikirkan lagi apa, dia naik tuh. Nah itu aku bingung tuh. Berarti harus ada namanya maintenance ya. Yes. Ya. Aku bingung tuh, kok bisa kayak aku jarang ngumpul sama tim gitu kan, dia makin turun ini tuh. Nanti ya udah kita briefing, kita meetingkan, kita evaluasi. Ah nanti abis itu mulai tuh naik lagi tuh. Oh itu sadar nggak sih? Sebenarnya dalam suatu bidang usaha apapun kita harus menanamkan namanya culture ya, budaya ya. Setiap budaya itu beda-beda. Contoh budaya di rumah masakan Jepang misalnya, itu orang masuk sudah ada greeting, itu kan budaya tuh. Nggak setiap rumah makan kayak gitu kan. Nah tadi yang tadi aku sampaikan bahwa ketika udah kau masuk ke dalam tim kemudian kau evaluasi seolah-olah menjadi ketat timnya sehingga pasti pernah namanya gathering kan. Pernah. Kayak gitu kan. Nah udah menjadi gathering kayak gitu itu meningkatkan penjualan mas segala macam itu menurut kau efektif nggak? Efektif ya buat tim ya. Buat apa itu tuh buat membangun apa sih? Kedekatan, buat bangun kedekatan, buat jadi gini loh, nggak sekedar yang aku terapkan nih sekarang tuh kita gathering gitu kan. Jadi biar mereka tuh datang untuk kerja, bukan hanya sekedar dari rumah terus pindah ke rumah lain. Nah, jadi dia tuh datang terus dari rumah pindah ke tempat kerja, bukan ke rumah yang lain gitu. Kok pernah nggak sedikit nanya kalian yang dari pegawai kok ya, kalian dari rumah ke tempat kerja itu pernah punya nggak di rumah tuh aku mau kerja apa, aku mau ngapain, target aku apa, pernah nggak? Oh di rumah. Maksudnya karyawan. Sebelum dia ke rumah, sebelum dia ke tempat kerja gitu. Enggak pernah tuh bang, boleh tuh nanti tuh. Jadi ya karena gini, kau pun pernah kan bekerja sama orang lain kan, aku juga pernah sampai sekarang kan. Kadang-kadang kita dari rumah itu ngapain ya ke kantor ya, buat ngapain ya, kerjaan aku apa sih, sampai sebelang itu sehingga nanti pas lagi di tempat kerja bahwa udahlah asal-asalnya, soalnya aku udah punya target, udah ada yang mau dicapai gitu. Nah itu harusnya tadi pas di di proses evaluasi ditanyain sehingga ada yang namanya rasa memiliki.
ya kan, bahwa aku nih worth it loh kalau kerja di Nah, kucing ini. itu intinya target itu harus penting. Apa itu penting? Target harus penting. Apa harus ada? Target harus ada gitu. Jadi ya sesuai apa maksudnya kayak apa ya dulu ya? KPI ya. Iya. Nah, Nah, ya kan? namanya kalau di corporate itu KPI. Tapi aku ndak sejelimet kayak gitu sih gitu. Lebih ya udah misalnya target kita apa ya? Omset hariannya lah misalnya. Omset harian kita targetkan sekian gitu. Siapa yang bisa kayak gini selama misalnya targetnya sekian gini-gini ya udah kita dapat bonus misalnya kayak gitu. Oh, udah ada seperti itu ya, achievement ya. Achievement gitu. Selain punishment ada achievement. Yes. Ya, Kayak ya, gitulah. udah menerapkan ilmu-ilmu HRD lah ya. Lebih lebih kayak gitu ya sih targetnya gitu. Lebih ya lah. Yuk kita bantu posting gini, kita sebarkan nih, promokan. Kalau untuk di medsos sendiri ada itu enggak, ada tim enggak? Ada Tim tim sendiri. bagian medsos. Bagian sosmed. Jadi Tapi tetap apa ya? approved by Randy. Approve by saya sendiri. Oke, jadi ini layak tayang nih Indra. Kadang pun dia Ren kayak gini Ren gitu. Oh boleh. Sekarang kendala yang paling krusial yang kau alami. Udah punya 2 counter kan? Di Pontianak. Di Pontianak udah punya 2 counter di Pontianak. Sekarang kendala yang paling krusial yang kau alami apa sih? Yang sehingga kau misalnya aku sempat pernah kerja di tempat lain kok. Aku pernah di sini kok. Nah, ini nih susah nih. Tak ada obat nih. Kalau bahasa Pontianak itu tak ada obat. Ini gimana lah ya caranya gitu. Apakah aku harus mengupgrade kemampuan aku atau aku harus meng-hire orang lain lagi untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Ini sih masalah apa namanya? Masalah tak ada duit. Apa? Stock of name ya. Iya, iya. Lebih masalah itu sih. Karena kalau apa ya? Kayak kepiting kan yang aku jual kepiting itu kan hidup nah gitu. Ya. Terus kalau dia mati ya itulah kerugiannya. Nah dari situ tuh masih apa ya? Masih susah tuh. Gimana nih caranya? Tapi ini sekarang lagi apa namanya ya? Berpikir gitu gimana kepiting yang mati ini masih bisa dijual kayak gitu. Tapi dijual dalam bentuk apa gitu. Benar. Jadi Diolah. di sebuah perusahaan biasanya masalah-masalah yang udah dialami dari sekian 1 tahun lah ya, kita lihat 1 tahun kebelakangan, nanti kan ada evaluasi, punya masalah, kemudian nanti pasti harus ada namanya improvement. Nah, biasanya si pegawai-pegawai itu yang mencari improvementnya. Contoh nih, kau bakal ngasih tips gede atau kau ngasih apalah suatu achievement ke karyawan atau penghargaan ketika misalnya, Bang, aku bisa tahu caranya si kepiting tadi misalnya mati dari 1 sampai 7 hari, aku bisa buat dia bertahan selama 3 Iya. minggu gitu. Itu pernah enggak kau terapkan di sana? Di Medan Kerang? Pernah. Nah, Dulu tuh pernah aku terapkan yang kayak gini. Misalnya kita kumpul, aku bikinkan mereka PR, aku minta apa sih keluhan-keluhan selama dalam kerja ya? Nah, dari keluhan itulah keluar, Bang keluhannya begini, ini begini, misalnya kompornya kurang ini, apa kepitingnya begini. Nah nanti dari keluhan itu, ayo siapa yang bisa bantu untuk menyelesaikan mecahin masalah ini, masalahnya. mecahkan masalah ini. itu Sama enggak? sama betul. Nah. Jadi misalnya tadi kau bilang stock of name susah, misalnya kan gini. Ada yang bisa misalnya aku bisa ngitung kepiting sekian. Aku taruh tempat penaruhannya. Benar. Tempat taruh si kepiting itu, gitu kan. Sebenarnya di tempat ini. Oh ternyata Bang, kalau dimasukkan ke dalam freezer, ternyata lebih tahan misalnya. Atau dimasukin dalam akuarium besar dengan oksigen sekian, dia bisa lama hidupnya. Itu salah satu dari improvement tadi. Udah dilakukan. Berjalan sampai sekarang. Berjalan. Dan itu berpengaruh enggak sama kau sendiri, sama bisnisnya ini sendiri? Berpengaruh. Dan akhirnya memang ada kalau dari aku ada 1 orang
yang akhirnya masalah itu ada satu orang yang memang dia nguruskan kepiting hidup hari-harinya hidup nguruskan kepiting, mana kepiting yang mau mati, mana yang kepiting yang masih segar. Langsung jadi spesialis kepiting. Nah, ya? memang udah tiap hari dia nguruskan kepiting ya. Itu dikasih penghargaan nggak? Kasih. Si penghargaan ya. Paling ya thank you, tepuk tangan. Udah kayak main band men. Udah main band Ada dikasih lah, pokoknya ada, thank you ada. pasti ada. Ya, bukan. Itu bagian dari nanti meningkatkan Yalah kan performa ya. kok gimana caranya ya kepiting nih? Oh berarti memang harus ada yang ngurus satu. Udah dia fokus di situ ya. Gitu. Itu dari evaluasi tadi ya. Itu seberapa sering sih kalau ngelakuin evaluasi? Paling lama tuh sebulan sekali. Sebulan sekali. Paling sering dulu seminggu sekali. Tapi mulai biasa 2 minggu sekali gitu. Paling enggak tuh sebulan sekali ada. Oke. Berarti tadi ya udah disampaikan sebulan sekali, seminggu sekali apa sekali menjadi suatu budaya untuk Dan enggak yang terpatok hari apa gitu. bebas ya. Bebas. Oke. Tadi selain kesusahan dari yang kau anggap ini aku susah nih, paling susah adalah stock of name tentang kepiting. Nah, Bukan enak. cuma kepiting sih. Banyak ya? Banyak. Ya gitu salah kan. satunya lah ya. Salah satu. Apalagi yang kecil-kecil kan kayak kerang gitu. Aduh susah tuh. Kerang ya. Kerang itu susah di mana? Di banyak. Untuk tetap hidup. Atau masaknya? Enggak, akhirnya udah bisa di stok gitu. Nah, terus satu lagi. Yang enaknya. Nah, tadi kan udah susahnya nih. Yang Oh enaknya. iya, kesusahannya masih sampai sekarang sih ada. Apa tuh? Belum bisa nyiptakan paket yang misalnya Paket menu atau paket menu gitu, paket menu yang murah gitu. Maksudnya bukan murah ya, apa ya? Medan Kerang tuh minimal tuh berdua yang datang. Kalau sendiri itu jarang. Oh, berarti. Nah, yang menu untuk sendiri itu belum menu by jomblo lah ya. Heeh. By orang-orang jomblo untuk makan Medan Kerang kayak gimana gitu. Sedangkan paket kau nih pasti Dan paket yang berdua. makan Medan Kerang tuh yang aku lihat udah ada perencanaan sebelum kesana. Oh gitu. Minimal ya 1 jam sebelum ke Medan Kerang tuh pasti udah Ngajak-ngajak teman ya. berencana. Bukan yang selewat pengen lapar ya, pengen apa ya, makan sini ya. Gitu. Bukan, tapi lebih udah yang seminggu yang lalu udah janjian atau sebulan yang lalu udah pengen makan Medan Kerang gitu. Jadi Nah itu yang belum ketemu tuh. Gimana caranya tuh? Misalnya orang pun sendiri apa yang lagi pengen tiba-tiba pengen tuh belum ketemu. Ya mungkin ini bisa dilempar ke itu bro. Lempar ke tadi pegawai-pegawai. Ya bisa jadi. Ya, jadi ini bang ini gini-gini mereka yang lebih sering ketemu sama Apakah nanti pelanggan. bikin satu paket misalnya apa gitu. Oke. Enaknya jadi entrepreneur apa Ren? Waktu. Selain bisa ngeband. Ya masalah waktu ya kan. Waktu free ya. Free maksudnya waktu kita yang ngatur kan. Oke, itu enak. Itu yang paling Jadi dasar lah ya. tidak Standar terbatas. lah itu ya. Tidak terbatas dengan waktu. apapun ya. Oke. Jadi kita udah tahu sama-sama tahu nih. Nah, virus of coronavirus itu berdampak semua lah hampir dari sendi-sendi penghasilan bagi entrepreneur